Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurasa Yusuf, mahasiswa dari kelas D atau biasa disebut kelas e-learning, dan NIM saya yaitu 452009156. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tes bakat dan minat. Yang pertama, pengertian tes bakat. Menurut Fudiartanta, bakat adalah kemampuan yang lebih menonjol atau istimewa pada seseorang. Tes bakat adalah tes yang mengungkapkan bakat seseorang, yang juga merupakan kemampuan intelijensi khusus. Dengan mengetahui bakat seseorang, maka proses pendidikan dapat diarahkan pada bidang-bidang yang sesuai sehingga lebih mudah mencapai hasil. Menurut F.S. Freeman, tes bakat adalah yang dirancang untuk mengukur kemampuan potensial seseorang dalam suatu kegiatan jenis yang khusus dan dalam kisaran terbatas. Adapun tujuan tes bakat yaitu: yang pertama, tes bakat memiliki tujuan antara lain untuk membantu merencanakan dan membuat keputusan mengenai pilihan pendidikan maupun pekerjaan. Yang kedua adalah untuk mendiagnosa masalah belajar yang dialami seseorang. Yang ketiga, sebagai sarana untuk mengetahui sedini mungkin bakat-bakat yang dimiliki seseorang. Tes bakat dilakukan dengan tujuan yang berkaitan dengan bidang pendidikan dan bidang industri. Dalam bidang pendidikan, dengan mengetahui bakat siswa, maka ia dapat diarahkan sesuai bakatnya tersebut agar siswa dapat mencapai prestasi sesuai dengan bakat yang dimilikinya. Hasil tes bakat sangat bermanfaat khususnya pada saat penjurusan baik di SMA maupun SMK dan untuk menentukan pilihan fakultas atau jurusan yang diinginkan di perguruan tinggi. Dalam bidang industri, bakat seseorang perlu diketahui apakah ia dapat menduduki jabatan tertentu. Hasil tes bakat dapat membantu suatu perusahaan atau lembaga untuk menempatkan karyawan atau calon karyawan pada posisi yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Orang yang dapat memilih menyesuaikan dengan pekerjaan yang sesuai dengan bakatnya akan membuat seseorang tersebut mempunyai semangat kerja yang tinggi dan kepuasan kerja akan tercapai. Sebaliknya, seseorang individu yang dipaksa atau terpaksa bekerja tidak sesuai dengan bakatnya akan menimbulkan kelesuan kerja, semangat kerja rendah, ketidakpercayaan pada diri sendiri, banyak membuat kesalahan-kesalahan dan menimbulkan frustasi bagi individu yang bersangkutan. Yang kedua, tes minat. Yang pertama, pengertian tes minat. Minat merupakan faktor dari dalam individu yang menunjuk pada tipikal performance. Dalam konteks pekerjaan, tampilan ini mengacu pada senang atau tidak senangnya individu pada suatu bidang pekerjaan. Tes minat merupakan suatu alat ukur yang dirancang untuk mengukur dan menganalisis minat seseorang. Yang kedua, tujuan tes minat. Tujuan dari tes ini adalah membantu menemukan minat dasar yang dimiliki seseorang. Setelah diketahui minat dasar yang dimiliki seseorang, ada atau tidaknya minat terhadap sesuatu, arah minat individu, serta kuat lemahnya minat yang dimiliki, maka dapat digunakan untuk membantu individu yang bersangkutan menjadi pekerja keras atau orang yang berminat, memiliki penyesuaian diri yang baik dan efektif. Tujuan dari tes minat antara lain: yang pertama, untuk menunjukkan jabatan-jabatan bagi studi lebih lanjut.
Jabatan-jabatan ini meliputi tipe kerja yang disukai, tetapi di samping itu, siswa harus memperhatikan tentang kemampuan yang dimilikinya. Yang kedua, untuk menguji seseorang yang telah memilih suatu jabatan tertentu. Yang ketiga, untuk mengecek pilihan karir sebelum meningkat lebih lanjut. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.